Tahukah Anda hewan sekecil ini sangat berguna dan berdampak sekali terhadap lingkungan manusia? Sampah menumpuk, banjir, krisis air tanah, cadangan air tanah juga semakin menipis. Hal ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Salah satu solusi dari hal tersebut adalah pembuatan lubang resapan biopori. Biopori adalah lorong atau rongga di tanah yang dibuat oleh flora maupun fauna. Salah satu contoh faunanya adalah yuyu atau kepiting. Dan lubang-lubang yang terbentuk nantinya akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang banyak mengandung biopori tentunya. Lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori adalah lubang resapan yang dibuat oleh manusia untuk memberi makan flora dan fauna, sehingga mereka aktif membuat biopori di dalam tanah itu sendiri. Manfaat biopori adalah salah satunya adalah menabung air tanah. Karena tentunya air tanah yang air hujan terus kemudian langsung ke tanah itu tidak langsung masuk ke selokan terus mengikuti alur sampainya ke laut, tapi air tanah tersebut memberikan kesempatan air hujan itu masuk ke dalam tanah itu sendiri. Mengelola sampah organis. Biopori kan adalah lubang-lubang yang dibuat untuk menciptakan biopori secara alami nantinya di dalam tanah itu sendiri. Jadi sayuran-sayuran itu akan dimasukkan ke dalam sisa-sisa masakan seperti sayuran atau apapun yang bisa diurai oleh tanah itu bisa dimasukkan di dalam biopori itu tersebut. Mencegah risikonya banjir. Mencegah risiko banjir. Mencegah risiko banjir adalah salah satu istilahnya dampak skala panjang dari pengaplikasian biopori itu tersebut. Dan membantu menyuburkan tanah. Jadi bila mana ada sampah organis yang dimasukkan ke dalam tanah akan membuat bioporinya sendiri di dalam tanah sehingga tanah akan menjadi subur. Alat dan bahan untuk membuat resapan biopori sebagai berikut. Yang pertama adalah bor tanah atau bor biopori. Terus ada linggis, ada cakul atau cangkul atau pacul, pisau cungkil tanah, terus sampah organik dan air. Langkah. Sebelum langkah kita akan lokasi yang bisa digunakan untuk membuat resapan biopori itu di mana saja. Resapan biopori bisa diaplikasikan pada istilahnya di mana air secara alami akan berkumpul, di mana titik air secara alami akan berkumpul. Biasanya di latar atau di halaman atau di kebun itu kan setiap ada hujan pasti ada genangan-genangan air. Lah, disitulah tempat yang sesuai untuk diletakkan resapan air biopori, atau bisa juga di dekat pohon atau tanaman-tanaman lainnya. Langkah pembuatan biopori. Setelah kita memilih lokasi yang tepat untuk pembuatan resapan air biopori, terus siram dengan air lokasi yang akan kita bor. Kemudian setelah tanah gembur dan tanah lembab, kita bor menggunakan bor tanah atau bor biopori dengan lebar 15-20 cm dengan kedalaman 60-100 cm, tergantung dari alat yang digunakan dan keperluan dan istilahnya tanah atau lokasi yang kita aplikasikan. Terus setelah lubang sudah dibuat, masukkan sampah organik. Jadi masukkan semua sampah organik. Jadi daun-daunan, sayur-sayuran, semua masukkan ke dalam lubang tersebut.
Bila mana ada seperti pipa bekas atau sisa semen, kita bisa aplikasikan di atas lubang biopori tersebut untuk memperkuat lubang bagian atasnya. Bila mana kenapa kok harus diperkuat? Biar lubangnya salah satu awet. Bila mana terinjak oleh kaki atau hewan atau anak-anak berlarian di atasnya, jadi tidak ada tanah yang berguguran masuk ke dalam biopori tersebut. Perawatan lubang resapan biopori, perawatannya cukup mudah, yaitu cukup diisi dengan sampah secara rutin supaya resapan biopori itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan saya yakin perubahan tidak bisa diciptakan hanya oleh 1 atau 2 orang saja. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil dan turut serta dalam perubahan ini. Dan khususnya saya mengajak secara langsung para tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk ikut serta membuat lubang biopori dan melakukan penyuluhan di lingkungan sekitar mengenai manfaat resapan biopori sebagai wujud pelayanan keperawatan preventif. Pelayanan keperawatan preventif adalah yaitu sesuatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan ataupun penyakit. Dan karena saya yakin lingkungan yang sehat akan bertambah sekali terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri. Sekian, bila mana ada salah itu semuanya pasti dari saya, dan bila mana ada benarnya itu semua hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada kritik dan saran atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam kerbau.